kita sudah memikirkan hal itu, jadi ini adalah cloud base gitu ya, cloud base yang pasti secara secara biaya itu bisa diabsorb distributor. Jadi kita ngitungnya itu bukan per toko tapi per distributor gitu. Jadi per distributor itu monthly fee-nya hanya 3 juta ya. Jadi kalau untuk salesman itu kira-kira setengah salesman lah biayanya gitu. Kira-kira menjawab nggak Pak ya? Ini pertanyaan dari Pak Darin. Pak Darin, bagaimana ya. Pak Darin? Apakah pertanyaan Pak Hadi menjawab untuk ini pertanyaan Bapak? Halo Pak Darin? Bisa dengar? Ya Pak. Maksud saya sih, saya ngerti kalau untuk biaya Yokula itu kan mungkin bisa diabsorb distributor. Tapi kalau untuk berkompetisi dengan promosi dari digital distributor itu sepertinya distributor konvensional tidak mempunyai budget sebesar itu, Pak. Maksudnya gimana nih Pak? Saya kurang paham nih Pak. Kalau yang voucher yang dikeluarkan oleh mitra Bukalapak, mitra Blibli itu kan cukup besar. Betul. Ataupun apa. Ya. Tapi menurut Pak Hadi kita memerlukan hal yang sama untuk memberi insentif kepada konsumen kita. Ya. Lalu mereka mau pindah umpamanya dari mitra Tokopedia ke Yukula. Kalau dari kita menggunakan program Bapak kan. Ya. Saya kira-kira bagaimana kita, padahal margin kita kan kecil seperti kita ketahui. Betul. Gimana kita bisa compete dengan mereka? Apakah dengan kita menggunakan aplikasi saja, semua orang langsung bisa ikut ke kita? Karena saya sendiri ada pengalaman menggunakan aplikasi online, tetapi tidak ada yang mau menggunakan. Karena satu, salesman saya tetap sering kunjungan. Yeah. Karena diwajibkan oleh prinsip, kalau kamu mau kontrak sama saya, salesman kamu harus ada 20 contohnya. Yeah. Itu harus kunjungan. Yeah. Jadi semua itu kan berhubungan. Jadi kalau Yokula ini kan solusi. Jadi solusinya lebih kurang bagaimana ke distributornya. Karena saya juga pengen belajar. Ini distributor harus online memang. Tapi karena untuk menarik dari non-online, dari offline ke online itu agak susah sebenarnya. Iya Pak. Jadi kalau dari setahu saya ya Pak ya mengenai e-commerce yang ada sekarang itu, mereka juga belakangnya di backup oleh prinsipal Pak. Dan tujuannya memang untuk merekrut UKM-UKM di luar yang dijangkau oleh distributor gitu. Nah kalau untuk seperti itu memang Bapak harus bicarakan dengan prinsipal, kondisinya seperti ini. Tapi di Yokula ini sebetulnya target utamanya adalah memaintain pelanggan-pelanggan Bapak dulu gitu, yang sudah utama gitu. Outlet-outlet Bapak, katakan ada outlet Pareto, mungkin dari situ itu Bapak menyediakan satu channel yang online yang bisa multi prinsipal. Yang seperti saya bilang tadi Pak, jadi bahwa dari tahun kemarin itu pengalaman dari dari satu multinasional dia menjalankan aplikasi online ini gitu loh. Cuman waktu itu ya orang nggak jalan lah gitu. Tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan dan pengalaman distributor kami juga memang nggak mudah Pak menjalankan ini gitu. Karena mereka harus mengeduket toko untuk melakukan membeli secara online lewat aplikasi ini. Tapi dengan digali, diberikan satu catering dan lain sebagainya, itu kenyataannya itu sudah jalan Pak dari Brebes sampai ke Kudus gitu. Kemudian yang yang spare part atau consumable untuk printing company itu juga udah jalan gitu. Memang takes time Pak. Kalau misalnya Bapak tidak melakukan ini, artinya kan suatu saat itu pasti ada ke online itu sudah nggak mungkin ditawar. Jadi makanya cost yang ditanggung distributor itu nggak tinggi kan, sekitar 3 juta per distributor per bulan. Nah channel itu kita harus bangun Pak. Kalau menurut saya sih begitu ya Pak. Kalau compete dengan yang e-commerce raksasa ya sepertinya sulit Pak kalau nggak ada dukungan gitu. Dan e-commerce itu pun juga tidak bisa
selalu bakar duit kan Pak. Sekarang juga mereka sudah mulai voucher ini, voucher itu udah mulai berkurang gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Pak Adi, ada pertanyaan lagi dari Pak Doni Santosa mengenai pengguna aplikasi Yukla di Indonesia saat ini. Apakah bisa di-share Pak? Berapa banyak toko penggunanya di masing-masing bidangnya? Misalnya toko bahan bangunan. Oh, kalau bahan bangunan belum ada Pak. Jadi yang ada itu food and beverage, kemudian sama printing tadi, consumable untuk printing gitu. Kalau menurut saya sih kalau kita mungkin ragu-ragu atau apa, kita bisa pilotin kok. Jadi kita mungkin Bapak Ibu tertarik, kita pilotin aja, kemudian Bapak Ibu lihat sendiri karena ini tidak tergantung dari 100% dari softwarenya, tergantung juga dari effort daripada distributor untuk melakukan ini. Yang jelas kan distributor itu menawarkan ke pasarnya bahwa mereka ini sekarang ada online bisa masuk ke distributor gitu. Dan impact-nya apa? Impact-nya bahwa distributor ini secara cost itu kan akan turun. Jadi transaction cost-nya itu nggak tinggi ya. Dan kemudian di belakang itu akan diproses oleh internal sistemnya, ya gitu. Saya pikir seperti gitu Pak. Jadi distributor bisa punya experience-nya langsung, karena butuh usaha Pak, butuh usaha gitu. Jadi software ini kalau secara fitur ya, secara fitur bahwa ini yang muncul di setiap layar toko itu adalah custom per toko itu, dan Bapak Ibu bisa bidik. Nah, tentunya yang mengisi layar itu kan distributor, mau menawarkan barang apa, harganya berapa, promonya seperti apa, sehingga toko itu senang pakai itu. Nah, salah satu yang disenangin toko ya dia mengetahui piutang saya ini berapa sih sekarang. Kalau saya bayar, nah dia langsung motong seperti itu. Bahkan kalau dari sisi seperti yang saya bilang, kenapa kita udah siapin ya seperti e-money dan lain sebagainya itu, cuman kelihatannya sulit diabsorb di distribusi ini karena cost-nya cukup tinggi gitu. Per transaction cost-nya tinggi gitu. Jadi kelihatannya memang nggak bisa langsung berubah ke market yang digital gimana gitu. Cuman yang konvensional ini sudah harus saatnya ada gitu loh, ada backupnya gitu, harus jalan gitu. Dan kemudahan itu didapatkan. Sebetulnya aplikasi saya ini ada beberapa ya. Jadi satu untuk front end itu yang dipakai oleh toko. Terus yang kedua itu adalah aplikasi back end-nya. Itu yang dipakai oleh distributor. Kalau distributor itu menggunakan aplikasi yang sudah ada di distributor, itu tinggal diinterface-kan, atau misalnya kita sudah siapkan juga untuk Excel-nya, sehingga dia bisa langsung melakukan download aplikasi ke sana. Gitu. Dan yang ketiga, kita ada dashboard tuh. Jadi dengan dashboard ini, Bapak Ibu akan sangat terbantu mengenai bagaimana menganalisa pasar. Jadi KPI-nya ada, secondary sales-nya ada, gitu. Itu yang utama ya. Jadi bedanya begini. Kenapa SFA ya, kita ngomong SFA lah, Salesforce Automation. Itu di Indonesia sudah mulai tahun 2000 sudah ada. Tahun 2000 ada itu mulai dari yang PDT, terminal personal data terminal, yang modelnya seperti handheld itu. Handheld itu sudah dipakai itu. Pada saat itu, wah booming, membantu banyak company gitu ya. Nah, terus berjalan sampai saat ini. Yang dari dulu booming ini sampai sekarang, itu prinsipnya berbeda sekali dengan yang ditawarkan pasar. Karena apa? Karena yang dulu sekali jalan itu, dia udah tahu. Karena apa? Per visit, per call, dia udah tahu targetnya harus berapa. Di target to outlet. Nah, sekarang yang ada itu bermain ke gimmicknya. Saya bisa memonitor salesman saya online dan lain sebagainya, dan itu diberikan ke salesman. Itu kesalahan yang besar. Karena sebetulnya SFA itu jalan atau enggak, itu tergantung dari supervisornya, territory sales supervisor yang ada di situ. Kalau dia melototin itu,
bisa menjadwalkan kunjungan salesman ini ke toko itu benar atau enggak, kalau ada kesalahan nggak tepat dengan perencanaan, apa yang dilakukan minggu depan, itu esensinya. Jadi dari Salesforce ke belakang itu sangat membantu distributor. Jadi Salesforce ini akan langsung masuk seperti yang Pak Frans tadi bilang, itu H+1. Jadi mungkin distributor ini juga harus belajar mengenai performance public company. Seperti misalnya yang ada di Indonesia itu ada Ensefal, ada Tiga Raksa dan lain sebagainya. Itu kan figur-figur keuangannya ada publis gitu. Jadi publik jadi bisa dilihat gitu. Dan mereka ini yang sama kan. Bahkan mungkin dapat harganya lebih mahal dari Bapak Ibu gitu. Jadi GT ini setahu saya harganya masih lebih murah dibandingkan dengan MT gitu. Nah, cuman masalahnya kalau MT ini dia sudah punya infrastruktur sehingga semacam tunnelnya itu sudah kebentuk ke toko-tokonya. Nah, distributor ini tunnelnya kan terbentuknya secara manual melalui salesman. Nah, yang seperti minimart mana nggak ada. Nah, itulah kami masuk ke situ menawarkan dengan satu teknologi yang cukup komprehensif dan dengan harga yang kompetitif. Jadi di mana nanti Bapak Ibu bisa berbisnis dengan toko dengan lebih baik dan lewat secondary dashboard. Ini mohon maaf ya, kelihatannya sih ada something dengan komputer saya ini. Cuman nanti mungkin kalau misalnya ingin melihat demo software-nya kita bisa arrange lagi. Mungkin baik per company juga nggak masalah sih. Karena itu interesting, karena akan ketahuan room of improvement-nya ada di mana. Jadi pertama kali berdasarkan target, kita akan tahu nih, sales saya ini masuk nggak sesuai target prinsipal nggak. Nah kalau nggak masuk, di mananya yang nggak masuk, di channel mana yang nggak masuk. Kemudian kita juga tahu dari produk mana yang tidak masuk. Nah kalau tidak masuk di channel dan di produk ini mau diapain? Seperti tadi kan di mixing, kemudian dipaketin, diapain dan lain sebagainya. Itu orang-orang consumer itu jago di situnya. Jadi dia bisa create demand ya, toko ini supaya beliin ke dia. Jadi kalau semuanya ini toolsnya sudah ada, Ibu Bapak gampang sekali manage bisnis Bapak. Gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini kebanyakan customer saya, owner dan jajarannya kecemplung ke dalam operasional gitu. Yang tadi Pak Frans bilang harusnya H+1 itu selesai semua. Sistem harus bisa menangani seperti itu baru distributor ini bisa berjalan lancar. Sebagai pengalamannya saya pernah menawarkan ke distributor itu berjalan gitu. Kemudian ada yang lucu gitu. Wah, kalau staf saya yang ini dari tanggal 20 ke atas, jadi tidak bisa diganggu. Tuh, kenapa Pak? Dia nyiapin report-report untuk prinsipal. Waduh, aneh sekali gitu loh. Zaman segini sudah ada seperti itu. Padahal dari sisi aplikasi, tinggal pencet, itu jalan. Dan aplikasi ini tidak bisa dimanipulasi ya. Kalau orang mau masuk diganti itu kelihatan gitu. Jadi ada tools buat toko untuk order, ada tools buat back office distributor, dalam hal ini admin, mungkin yang mengelola toko, itu untuk manage ordering. Dan ada satu tools lagi untuk yang tingkat yang lebih manajemen, untuk menganalisa market ini. Kemudian kita tahu gitu loh, misalnya kita dikasih teritori, katakanlah misalnya saya dikasih teritori Jakarta gitu ya. Jakarta ini ada 44 kecamatan. Ada 44 kecamatan, outlet saya ini sebarannya seperti apa? Di kecamatan-kecamatan itu gitu. Kalau sebaran outletnya banyak, kadang-kadang kan kita waktu merekrut distributor kan begitu kan. Wah, outlet saya ada sekian 10.000. Ya oke, ada sekian 10.000. Tapi yang beli berapa? Itu harus dengan gampang diketahui dari penjualan back-end sistem Bapak. Back-end sistem Bapak menggunakan apa aja nggak masalah, itu bisa diintegrasikan ke sistem kami. Gitu. Jadi itu produk yang kami tawarkan ya. Nah, jadi ada Yukulak ini, kemudian ada back-endnya, kemudian ada analisanya. Itu saya pikir powerful, baik mungkin buat distributor maupun prinsipal.
Prinsipal itu tinggal single login, saya mau tahu nasional seperti apa, dia akan tahu. Jadi KPI-nya dia sebagai national manager atau sebagai director sales itu cukup lihat satu screen. Oh seperti ini kondisinya. Nah dari situ kalau dia mau lihat, wah ini masalah ini di region misalnya Kalimantan ini kurang bagus, dia bisa masuk tuh. Region Kalimantan, kita lihat apa yang terjadi di situ. Sebaran produknya gimana, kemudian kalau dia mau lebih detail lagi, dia bisa lihat efektif call-nya berapa, drop size-nya bagaimana, kelihatan semua. Jadi drop size ini penting ya, kalau misalnya, wah seneng nih, saya generating invoice banyak gitu ya, tapi berapa value-nya? Kalau misalnya 50.000 dan di bawahnya, wah ya, distributornya akan tekor ya. Jadi analisa itu ada semua di kami punya aplikasi seperti itu. Kira-kira gitu, mungkin apakah ada yang lainnya? Ini ada pertanyaan Pak Adi dari, mungkin untuk yang saya jawab, dari Pak Didik Aryono. Pak Didik Aryono ini menanyakan mengenai yang terkait supply chain management ya. Jadi Pak Aryono ini menanyakan masalah konflik interest antara prinsipal dan distributor yang seringkali terjadi. Nah, menurut Pak Aryono, apakah konflik dan interest ini bisa diselesaikan dengan alternatif membuka depo sendiri gitu, seperti itu kan? Jadi menurut saya sih memang ini dilema ya. Jadi kalau misalnya kita membuka depo sendiri, otomatis beban biaya operational cost tetap akan ditanggung oleh prinsipal. Sementara kalau kita menggunakan distributor, semua sarana memang distributor yang akan sediakan, termasuk mulai gudang, delivery maupun sales people-nya. Ini memang kalau kita kaitkan dengan strategi ya, strategi dalam penjualan atau pemasaran, umumnya kalau produk baru itu memang untuk dapatkan distributor yang cepat dan membantu kita memang seringkali kesulitan. Nah, ini seringkali kesulitan. Sehingga mungkin alternatif untuk buka depo sendiri untuk di awal, itu mungkin alternatif atau pilihan yang mau nggak mau mungkin prinsipal harus lakukan. Tapi kalau produk kita sudah jadi dan jalan, itu umumnya distributor tidak menunggu kita tawarkan. Mereka pasti akan berebut untuk mengambil peluang untuk produk yang akan mereka pasarkan seperti itu. Jadi memang ini terkait dengan apakah posisi produk kita itu posisi produk baru atau posisi produk yang sudah berjalan atau mungkin setengah jalan. Nah itu memang perlu dipertimbangkan untuk latar belakang kita memutuskan pakai depo atau pakai distributor. Nah seperti itu Pak, mungkin Pak Aryono. Apakah jawaban saya ini bisa membantu Pak Aryono? Halo Pak Didik Aryono. Ya Pak, jadi problemnya itu memang seringkali kadang-kadang dihadapkan pada distributor yang benar-benar tidak menjalankan fungsinya sebagai seperti distribusi ya, kadang-kadang sebagai trader. Artinya profit oriented yang diutamakan, sehingga keinginan dari prinsipal sendiri supaya produknya itu bisa sustainability-nya itu lanjut agak kesulitan, karena kadang distributor yang mengambil posisi trader, dia akan melirik produk dari prinsipal lain supaya marginality yang hebat. Akhirnya terkadang pilihan yang harus diambil memang sulit, yaitu prinsipal menempatkan depo sendiri ya, supaya produknya bisa terus berlanjut seperti itu Pak. Ada dilema. Tetapi memang harus ada impact di dalamnya itu ketika mengambil keputusan untuk depo sendiri. Mungkin saya bisa bantu tambahkan ya. Jadi sebetulnya Pak, untuk kasus seperti itu kemungkinan bisa sedikit dibantu Pak ya, kalau kita punya satu tools untuk berbicara bersama gitu. Ini screen saya kelihatan nggak Pak ya, separuh ini? Kelihatan tapi blank Pak. Kelihatan ya. Jadi ini berdasarkan transaksi Pak. Jadi misalnya dia tidak melakukan distribusi, itu akan kelihatan Pak di sini Pak.
Jadi Bapak mungkin ngomongnya juga lebih enak ya. Jadi maksudnya dalam agreement distributorship itu pasti kan ada, oh coverage-nya, teritorinya kayak begini, diharapkan produk ini, channelnya ini. Ini tinggal diklik Pak, diklik. Mungkin nanti bisa kita arrange lagi ya. Mohon maaf ini komputer saya benar-benar tiba-tiba ada screen hijau di tengahnya. Dari sini ini kelihatan Pak. Jadi distribusi barangnya ini akan kelihatan gitu, kemana gitu. Jadi kalau mereka tidak melakukan itu, ya mungkin Bapak sebagai prinsipal juga dirugikan, toh. Karena kalau dia lakukan trading, sebetulnya dia kan jadi prinsipal kecil. Jadi nggak perlu sebetulnya untuk mengangkat mereka itu jadi distributor. Karena fungsinya distributor ini kan kalau dari di marketing mix, Pak, itu kan di pay, Pak, place. Jadi dia produk, price, promosi kan dari prinsipal. Place-nya ini dari distributor. Nah, distributor ini yang memang harus mengerjakannya itu semua gitu. Dan yang tadi itu bahwa kalau distributor tidak mengerjakan itu semua, seperti yang disampaikan Pak Renal Kasali, ya akan habis. Terbukti kok dari tahun 88, 99, MT itu berapa? Kecil sekali. Bagaimana sekarang bisa 32%? Itu artinya kan makan dari marketnya GD gitu. Orang belanja ke sana. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Dibantu dari analisa data yang betul-betul mencerminkan data dia. Kita nggak perlu ribut sama dia, ini fakturnya benar atau enggak. Faktur dia, jadi fakturnya dia kita masukkan ke dalam sistem ini, nah, kita lihat analisa seperti ini enggak. Nah, kalau dia bilang sudah jualan sini, jualan situ, artinya omsetnya dia akan naik. Omset naik, Bapak bisa push lagi dengan stok gitu. Kalau dia lakukan trading ya. Jadi misalnya barang ini, oh sudah laku Pak, sekian kemana? Gitu. Oke, berdasarkan invoice dia, kita percayalah. Percaya Pak, Bapak udah melakukan usaha dengan keras, kemudian distribusinya dari invoice Bapak itu seperti ini kan Pak. Gitu. Jadi stoknya kan sekarang sudah habis kan Pak. Nah silakan ini dimakan lagi sesuai dengan distributorship yang disepakati pertama. Saya pikir seperti itu Pak. Kita punya pengalaman juga dari beberapa company ya, itu awal-awalnya rata-rata hampir semua prinsipal. Nah, itu Pak Didi juga ada di sini yang pernah di Unilever itu punya pengalaman tuh mengerjakannya semuanya seperti itu. Jadi kendalanya ya distributor ini mau gampang trading yang dilakukan, cuman dia nggak sadar ya dengan dia lakukan itu sesaat dia dapat profit yang bagus gitu. Tapi dalam jangka panjang market dia hilang. Dia udah nggak tahu lagi itu toko-toko misalnya toko-toko di kecamatan ini yang bagus yang mana ya. Kalau saya melakukan penetrasi kemana ya. Akibatnya itu kan sebenarnya sering dilakukan diberikan ke salesman kan. Oh salesman kalau ada new open outlet dia diberikan insentif. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak fraud. Oh toko ini ABC saya diganti menjadi toko Ibu Ana. Toko ini jadi ini. Setelah di cross checkin semua, makanya pakai GPS kelihatan ini outletnya double. Nah sebetulnya kita nggak perlu terlalu pusing dengan itu ya. Kita omset aja. Jadi omset distributor ini misalnya 1 miliar. 1 miliar ini mau lari kemana? Mulai dipantekin. Itu yang saya kerjakan dulu dengan dulu Mayora pakai sistem kami sebelumnya ya. Mayora, Tiga Raksa seperti itu. Jadi RSM-nya yang memang benar-benar mau detail saat itu. Jadi langsung penjualannya bisa bagus. Kira-kira begitu sih.